Di tahun ini aku melihat ada tanda-tanda hubungan mereka ini arahnya dan menuju ke arah yang serius. Apalagi di sini sudah ada pertemuan dari dua keluarga. Yang paling sangat berharap adalah sang pria ya. Tentunya karena memang sudah matang di usianya. Namun di sini juga aku lihat untuk sang wanitanya juga sudah mulai ada timbul rasa sayang ya. Kalau aku bilang ini adalah jodoh, dan insya Allah mereka di sini akan melangsungkan arahnya ke arah yang serius ya. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita gas sekarang. Selamat malam Kak Pelin. Malam. Ini mau menanyakan soal Puji dan Perer. Melihat Puji dan Perer kini semakin serius dalam menjalin hubungan. Pandangan dari ahli tarot seperti apa? Tunjukkan kartu tarot. Melihat hubungan F dan V ya. Kalau aku lihat di sini adalah emang arahnya akan merujuk ke arah yang serius ya. Di tahun ini aku melihat ada tanda-tanda hubungan mereka ini arahnya dan menuju ke arah yang serius. Apalagi di sini sudah ada pertemuan dari dua keluarga ya, yang juga di sini sama-sama merestui dan memperjuangkan agar hubungan mereka ini segera menuju ke halal. Peruntungan hubungan Puji Perer seperti apa? Akankah hanya tunjukin kartu tarot? Oke. Peruntungannya kalau aku lihat di sini berawal dari pertemanan dan juga di sini kemudian berlanjut dengan hubungan bisnis dan ada luka kecewa di masa lalu ya, dari kisah hidup ya dan kisah percintaan mereka berdua, sehingga mereka berdua ini memang sangat hati-hati sekali untuk bisa memutuskan menuju ke hubungan yang serius. Artinya luka lama ini juga membuat mereka itu harus bersabar. Ibarat kata kalau orang Jawa bilang alon-alon asal selamat ya, pelan-pelan asal sampai ke tujuannya. Dan insya Allah di sini yang paling sangat berharap adalah sang pria ya. Tentunya karena memang sudah matang di usianya. Namun di sini juga aku lihat untuk sang wanitanya juga sudah mulai ada timbul rasa sayang ya. Kalau aku lihat juga di sini sudah mendapatkan respon ya, sang pria sudah mendapatkan respon dari sang wanita dan sudah ada rasa sayang yang aku lihat di sini ya, kalau dibilang 75% ya. Akankah hubungan Perer dan Puji bisa berlanjut sampai rumah tangga? Kita lihat apakah hubungan ini bisa berlanjut sampai rumah tangga ataukah hanya sementara. Kalau aku bilang ini adalah jodoh, dan insya Allah mereka di sini akan melangsungkan arahnya ke arah yang serius ya. Di tahun ini juga nanti akan ada kabar mengenai ini, ada dua kabar yang tidak mengenakan mengenai ada seseorang dari masa lalunya juga yang akan mengusik kehidupan mereka berdua. Namun kalau aku lihat ini ada tanda-tanda mereka ini berjodoh ya. Namun juga akan dibarengi dengan adanya kisruh ataupun permasalahan dari orang ketiga yang berkaitan dengan masa lalu masing-masing. Tapi insya Allah kalau aku lihat di sini tidak akan mematahkan semangat mereka untuk menunjukkan kemesraan dan juga perhatian satu sama lain. Tanyakan soal LM Luna Maya yang terus menangis saat prosesi siraman. Itu kenapa ya karena anaknya akan menikah atau belum rela untuk melepaskan sang anak, Ibu Luna Maya? Ibunya Luna Maya. Sebagai seorang ibu tentunya ini adalah momen-momen yang paling menegangkan dan momen yang paling sangat mengharukan ya. Apalagi di sini dalam kisah cintanya juga seorang LM ini selalu mengalami kegagalan ya. Terbukti sudah beberapa kali gagal menjalin hubungan asmara dan sempat kandas, sehingga di sini ada rasa
bisa percaya dan nggak percaya, namun memang faktanya adalah momen siraman ini adalah menjadi momen terpenting di mana seorang ibu ini dengan tangisannya ini adalah ada tangis bahagia, ada kasih sayang ya, curahan kasih sayang dari sosok seorang ibu yang istilahnya di sini adalah memberikan restu, dan tangisan ini adalah pertanda bahwasanya ada doa-doa yang setiap malam dipanjatkan seorang ibu untuk kehidupan yang terbaik untuk anaknya, dan dia sendiri tuh tidak menyangka bahwa momen ini pada akhirnya juga berlangsung dan juga jadi kenyataan dan doanya ini terwujud. Otomatis ini adalah momen bahagia, bukan kesedihan memang ya, namun itu tadi artinya kesedihan dalam menuju kehidupan yang lebih baik ya, masa depan yang lebih baik untuk anaknya. Inilah tugas seorang ibu, mendoakan anaknya agar menuju kebahagiaannya. Ini juga momen artinya adalah momen melepaskan rasa kasih sayangnya, dan juga momen-momen seorang ibu mencurahkan sebagai restu kepada anak dan menantunya kemudian hari. Nah, apa kakak-kakak dari Luna Maya dan keluarga sudah benar-benar melepas Luna Maya? Karena kan pernah punya masa kelam, yaitu gagal menikah karena tidak dapat restu orang tua di tahun 2018 lalu. Kalau aku bilang ini persiapan yang matang, dan juga di sini juga sudah ada sebelum melakukan dan melaksanakan pernikahan ini juga sudah ada momen-momen keluarga dan sudah ada pembahasan dan perkenalan keluarga. Dan kalau aku lihat di sini semuanya sudah rela, ikhlas melepaskan ya, dan juga sudah tenang. Setidaknya ya, tugas seorang kakak ini sudah menghantarkan adiknya kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, walaupun agak sedikit telat, tapi setidaknya diyakini oleh keluarga dan kakak-kakaknya ya, bahwasanya sang pria idaman sekarang ini adalah sumber kebahagiaan di kemudian hari, dan juga menjadi suatu jawaban doa dari keluarga, di mana sebagai pembuktian bahwa adiknya beliau ini juga ternyata lebih berharga ya, artinya memang memiliki jodoh, tidak seperti yang didesas-desuskan yang menyatakan bahwa selama ini beliau ini susah jodohnya, tapi ternyata momen hari ini adalah sebagai pembuktian dan ada restu keluarga juga bahwasanya ini adalah langkah awal menuju kebahagiaan ya, menuju kebahagiaan suatu kehidupan yang baru bagi kedua belah pihak. Pernikahan Luna Maya intimate aja nih, sebenarnya apa sih yang diinginkan dari pasangan ini di pernikahannya? Kalau aku melihat di sini yang diinginkan dari sebuah pernikahan ya, dan aku rasa sebuah pernikahan ini juga tujuannya sama. Setiap orang memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin berjuang mempertahankan pernikahannya ya, dan juga ingin awet dan langgeng, sukses, lancar rezekinya, dan juga diberikan suatu kehidupan yang baik ya, kehidupan yang lebih baik lagi. Bahkan di sini juga agar kehidupannya jauh lebih lebih berkah, kemudian juga lebih berwarna ya, dan juga tentunya ini juga diharapkan juga dalam pernikahan ini sang suaminya juga bisa mengimbangi, bisa juga untuk ya kedepannya itu awet hubungannya, dan bukan hanya menikah kemudian bercerai, tapi aku lihat memang ini jodoh ya, sehingga kalau aku lihat di sini tanda-tanda jodoh sudah ada, sehingga insya Allah ya semakin mereka sukses semakin awet pernikahannya, dan juga insya Allah sekali dalam seumur hidup. Oke, tidak ada yang ingin menikah hanya sesaat, tapi dari pernikahan Luna dan Maxim, menurut penerangan Kavelin itu akan langgeng atau gimana? Kalau aku lihat di sini pernikahannya walaupun ya ada konflik ya,
walaupun ada konflik-konflik, insya Allah aku melihat di sini ya akan ada sedikit konflik yang berkaitan dengan karakter masing-masing. Ada perbedaan pendapat, itu sudah sesuatu hal yang wajar. Namun insya Allah apapun itu, karena di sini mereka berdua juga perkenalannya sudah lama ya, dan ada juga di sini aku melihat ada harapan mereka juga sudah melalui masa-masa sulit, masa-masa suka duka mereka berdua ya dilalui, sehingga di sini bukan hanya kali ini saja ya, sehingga mereka akan memikul bebannya ini bersama-sama berdua. Jadi susah senang berdua. Insya Allah kalau aku bilang di sini adalah jodoh, dan insya Allah ini adalah yang terbaik, jodoh mereka langgeng sekali seumur hidup. Oke, terima kasih Kak Felin. Sama-sama. Oke semuanya, mungkin video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.